Baiklah Bapak dan Ibu, puncak acara berikutnya yakni membaca ayat suci Al-Quran. Dalam hal ini insya Allah akan dibacakan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Abu Soleh. Kepada beliau dengan sekoromat kami bersilakan. Sallu ala Nabi Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قل إن صلاتي
ومحياي ومماتي لله ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له لا شريك له لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم Tibalah saatnya acara yang kita tunggu-tunggu, acara yang kita nanti-nanti, yakni mau'idhah hasanah atau tausiah, yang dalam hal ini insyaallah akan disampaikan oleh gurunda kita Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Syed Abdul Siraj MA, yang alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita semuanya. Oleh karena itu, dengan segala hormat kepada beliau, ta'ziman wa takriman, kami bersilakan. Sallu ala Nabi Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yaumina hada ila yaumil ba'd wal nahd. Ashab al-fadilah, hadrat ulama, al-masyayikh wal asatid, ashab al-ma'ahid, ashab al-sufiyah, hadrat al-syekh al-muhtaramin Kiai Haji Irsyad Hambali, ta'azzallahu bi'izzih wa karamahu bikaramihi, Hadrat Syekh Kiai Slamet Ibn Syam wafaqahullah bitaufiqih, Hadrat Syekh Kiai Khair Anwar akramahu bikaramih,
Abdul Syekh Haji Hafidh Ansori a'anallahu bi'auni, Abdul Ustaz Asep Barakallah dirayati, Abdul Syekh Haji Astaghfari MUI Cibuber Hafidhullah bihifdih, Abdul Syekh Al-Ustaz Mahyani a'anallah bi'auni, Abdul Syekh Haji Izzuddin Azzaqullah bi'izzi, Abdul Syekh Haji Ghufran Azzaqullah bita'yidi, Abdul Syekh Haji Ketua Yayasan Raudatul Jannah Kiai siapa? Kiai Yusuf. Yang terhormat Bapak Camat Cibuber Cilegon, yang saya hormati Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, KUA, pengurus DKM Masjid Raudatul Jannah, sadati wa sayyidati anisati ashabi wa zumalai abnai wa banati ayyuhal hudur. Alhamdulillah, untuk pertama kalinya saya dapat silatul arham dengan masyarakat Cibeber Cilegon di munasabati Dzikra Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hadzal masjidil mubarak, Masjid Raudatul Jannah. Maulid itu bisa dikatakan maulid, bisa dikatakan maulud. Kalau kita ucapkan maulid, yang kita hormati harinya, di mana pada hari itu dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita katakan maulud, bayinya, bayi yang dilahirkan, yaitu bayinya Rasulullah SAW. Maulid harinya, maulud bayinya, sama saja sih. Yang penting kita menyatakan, melahirkan, mensyiarkan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Rasulullah diutus oleh Allah agar membangun masyarakat Arab, masyarakat yang buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa nulis, tidak ada pendidikan, tidak ada madrasah, tidak ada sekolah, majelis taklim tidak ada, pendidikan tidak ada, agamanya pun nyembah batu tanpa dasar filosofi yang jelas. Beda dengan orang Hindu Buddha, nyembah batu, tapi ada kitab sucinya. Hindu kitab sucinya Mahafat Gita, Buddha kitab sucinya Rig Veda. Orang Arab nyembah batu tanpa dasar kitab suci, tanpa filosofi, tanpa teologi. Batu itu aja, maka namanya masyarakat jahiliyah itu tidak ngerti menghormati ulama, tidak ngerti menghormati orang pinter, tidak ngerti menghormati orang soleh. Yang dihormati tiga macam orang. Satu, syair, penyanyi. Wah, kalau penyanyi dihormati betul tuh. Kalau penyanyi dihormati, maka ketika Nabi Muhammad membacakan Al-Quran kepada mereka, ada yang komentari begini, Muhammad itu yang terkenal, itu dibaca itu syair itu, ingin dihormati orang itu. Quran jawab, wa ma 'allamnahu wa ma
yanbaghi lah in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Muhammad tidak saya ajari syair, kata Allah, dan tidak wajar, tidak layak kalau Muhammad menjadi penyair. Yang disampaikan oleh Muhammad adalah peringatan Quran yang sudah jelas membawa petunjuk bagi umat manusia. Maka kalau masyarakat Cilegon sangat memuji penyanyi, sangat menghormati biduan, berarti masih aku dulu ya, aku sendiri ya, bukan saya ngomong. Ya boleh, cinta penyanyi boleh, jangan teman-teman itu loh, jangan keterlaluan. Paham tidak? Silakan dirasakan sendiri. Kita ini jahilnya apa bukan ya? Kalau sangat-sangat menjunjung, menyanjung-nyanjung, memuji-muji, mabuk pada penyanyi, berarti. Yang kedua, masyarakat Arab jahiliyah menghormati, memuliakan kahin, dukun paranormal. Kalau mau pemilu nih, waduh, dukun laris ini. Kiai ahli kitab, ngaji kitab, Fatul Mu'in, Fatul Mu'in gak laku, yang laku dukun. Muhammad ingin dihormati orang itu dibaca Muhammad itu mantra-mantra perdukunan itu. Quran menghantar wa ma huwa biqauli kahin. Yang dibaca Muhammad bukan mantra-mantra perdukunan. Jadi kalau orang Cilegon sangat-sangat menghormati dukun, berarti bukan saya udah ya, bukan saya udah. Yang ketiga, masyarakat jahiliyah sangat menghormati sahir, tukang santet. Dan santet apa? Santet tenung yang bisa bunuh orang. Muhammad itu dibaca mantra-mantra sihir itu. Bahaya itu Muhammad tuh. Ingin dihormati orang, makanya dibaca itu sihir itu. Wa yaquluna in hadza illa sihrun mubin. Falamma ja'ahumul bayyinatu fa yaquluna hadza illa sihrun mubin. Falamma ja'ahum bil bayyinati yaquluna in hadza illa sihrun mubin. Yang dibaca Muhammad itu sihir. Salah. Tidak, bukan. Yang dibaca Muhammad wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang dibaca Muhammad bukan dari dia sendiri, bukan dapat belajar dari ustaz, bukan dapat ngaji dari kiai, bukan dapat sekolah, bukan dari diri sendiri, tapi yang dibaca Muhammad adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah langsung kepadanya. Nah, ketika Nabi Muhammad menyampaikan Al-Quran, terjadi pro dan kontra. Banyak yang beriman karena mendengarkan Al-Quran, banyak. Antara lain seorang bernama Umar ibn Khattab. Beliau baru pulang habis berburu di padang pasir setengah bulan, meninggalkan kota Mekah setengah bulan. Pulang masuk kota Mekah, mendengar adik kandungnya Fatimah bintil Khattab dan suaminya Sa'id bin Amr bin Nufail masuk Islam. Sudah masuk Islam, Umar marah. Apa-apaan adik saya ini ikut Muhammad, meninggalkan agama leluhur. Didatangi rumahnya, mau tempelin barangkali. Sampai di depan pintu rumah adiknya, adiknya si Fatimah sedang baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa
illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Umar mendengarkan ayat itu lemes. Apa maksudnya? Lumpur, terduduk, keluar keringat dingin. Kalau sampai dengar ayat itu malah muak, diangkut dia malah. Toha, wahai Muhammad. Toha itu salah satu nama Nabi. Toha, wahai Muhammad. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidak sekali-kali saya turunkan Al-Quran untuk membuat kamu celaka, tidak. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Quran diturunkan kepada kamu sebagai peringatan bagi siapa orang yang menerima peringatan. Diturunkan dari Tuhan yang menciptakan bumi dan langit. Dialah Ar-Rahman, yang maha kasih sayang, yang menguasai alam jagat raya dari aras sampai ke ujung alam semesta ini. Bahasnya itu artinya Umar lemes, ketok pintu, buka pintu, ambil kertas yang sedang dipegang oleh Fatimah, dibaca, selesai baca, Aina Muhammad al-an. Gimana Muhammad sekarang? Di sana di Jihad, di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Umar lari ke sana. Nabi Muhammad sedang dengan beberapa sahabatnya di rumahnya Arqam. Ketok pintu, para sahabat ketakutan karena Umar itu jawara. Bahasa Batu jawara ya, bahasa Jakarta preman. Ini Umar mau apa ini? Umar marah ini. Nabi Muhammad dengan tenang membuka pintu. Umar masuk, langsung merangkul, memeluk Nabi Muhammad, menyatakan 2 kalimat syahadah masuk Islam. Kata Rasulullah, saya selalu berdoa, Allahumma qawwil Islam bi ahadi umarain. Ya Allah, kuatkanlah agama Islam dengan salah satu Umar. 2 Umar ini hebat-hebat ini. Salah satu saja masuk Islam. Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham Abu Jahal. Rupanya hidayah masuknya ke Umar bin Khattab. Setelah masuk Islam, Sayyidina Umar berkata, ya Rasulullah dan wahai para sahabat, teman-teman, mulai besok sholat jangan sembunyi di Masjidil Haram, baca Quran jangan sembunyi di Masjidil Haram, ada saya. Ini Cilegon baru saya gitu, nggak saya gitu tuh. Jangan takut, ada saya. Ada nggak gitu? Ada nggak sih? Ada nggak sih kayak gitu? Harus ada. Kiai ada, ustadz ada, yang ahli ilmu agama ada, tapi harus apa jadi? Jawara. Harus ada. Tenang Kiai, ada saya, jangan takut. Ada nggak? Harus ada. Bagaimana cara Nabi Muhammad membangun masyarakat yang masih jahiliyah? Oleh Allah diberi guidance. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dulu suara saya enak dulu. Sekarang sudah 71. Umur saya sudah 71. Cucu sudah 10. Dikira masih muda, Pak. Muhammad, langkah pertama, al-khutwatul ula, first step, bacakan Quran kepada orang awam. Bacakan mereka. Yatlu 'alaihim ayati. Dan dakwah pertama kali dengan baca Al-Quran, mubalek, khotib, penceramah. Kalau ceramah harus menyampaikan ayat Quran. Jangan ceramah di awal sampai akhir luncur aja, dagelan. Atau ada yang ceramah dari awal sampai akhir caci maki terus. Itu bukan mau itu hasan, caci maki namanya. Bukan mau itu hasan itu sih. Kalau betul-betul mau itu hasanah,
Nabi Muhammad diperintah oleh Allah kalau memberi petunjuk, memberi nasihat, mau'idhah, tausiah kepada masyarakat Arab, yatlu alaihim ayat. Pertama kali harus menyampaikan Al-Qur'an. Dulu Prabu Siliwangi Pamanah Rasa mendengar ada agama Islam yang disebarkan oleh Syekh Hasanuddin yang terkenal dengan Syekh Qura, Qori, ahli baca Quran, di Rengas Dengklok, Rawang. Maka Prabu Siliwangi berangkat dari selatan, dari Kawali Ciamis itu, berangkat ke utara, Rawang. Saya bunuh apa agama baru ini. Sampai di sana, di Rengas Dengklok, Rawang, ada santrinya Syekh Qura sedang baca Quran, Bu. Namanya Subang Larang. Suaranya enak, lagunya enak, yang baca kutilang, kuning, tinggi, langsing. Di Cilegon sulit carinya tuh, carinya tuh. Kalau kebalikannya banyak, hitam, pendek, gembrot, ada banyak. Jangankan mau membunuh Syekh Qura, malah Prabu Siliwangi krepek-krepek ingin mendapatkan perempuan secantik ini. Langsung lamar pada Syekh Qura. Untuk saya saja. Ya silahkan, kamu masuk Islam. Masuk Islam. Ada mas kawinnya apa? Tasbih. Gampang, udah. Walhasil ringkas cerita, terjadi pernikahan antara Prabu Siliwangi dengan Subang Larang. Jadi Prabu Siliwangi itu istrinya 3. Satu beragama Hindu, namanya Ambit Kasih. 2 beragama Buddha, namanya Ratu Icih. Yang ketiga Muslimah, namanya Subang Larang. Konon katanya Prabu Siliwangi ini gak begitu serius Islamnya. Gak serius Islamnya, gak tenanan. Tapi nanti punya putra, semuanya berjuang Islam. Satu, Syekh Rahmatullah yang dipanggil Prabu Kian Santang, yang mengislamkan seluruh masyarakat Sunda, kecuali satu orang yang gak mau masuk Islam tapi gak akan mengganggu Islam, Patih Pucukumun. Tetap agamanya Sunda, orang Sunda. Makanya kalau ada orang Sunda mau Kristen, baru itu bukan Sunda asli itu, bukan Sunda asli itu, pendatang itu. Kalau betul-betul Sunda asli, semua mau Bandung, Bogor, Sukabumi, Ciamis, Cianjur, Garut, kalau Sunda asli pasti Islam. Itu yang misalkan namanya siapa? Syekh Rahmatullah atau Prabu Kian Santang. Kuburannya sekarang di Gunung Godok kan. Yang kedua punya putra, Prabu Siliwangi itu yang punya putra Syekh Somadullah Walang Sungsang, atau dipanggil Ku Cirebon, Bupati Cirebon kan. Wah, orang yang sakti, mengislamkan seluruh masyarakat Cirebon. Punya kesaktian tiga macam. Satu, Aji Dipa, bisa paham bahasanya binatang. Kalau ada semut lagi rapat, dia paham itu. Yang kedua, Titi Murti, bisa jadi besar, raksasa kelihatannya. Yang ketiga, Halimun, bisa ngilang, bisa gak kelihatan. Wah, kalau ente punya Halimun, Alfamart habis ini. Itu Syekh Somadullah. Yang terakhir perempuan namanya Rara Santang atau Syarifah Mudaim, dinikah oleh Habib dari India, namanya Azmat Khan. Ini masalah ini udah, pokoknya gitulah. Ada mata buat Habib, pokoknya gitulah. Bukan di sini tempatnya, tempatnya bukan di sini ya, perdebatan itu. Dikawin oleh Habib Abdullah Azmat Khan, punya putra Syarif Hidayatullah Sunan Gunung. Dari Sunan Gunung Jati itu, dari ibu cucu Prabu Siliwangi, dari bapak min ahli bait Azmat Khan. Perdebatan Azmat Khan atau bukan di sini tempatnya, nanti tempat lain.
Bapak sekalian, jadi berkah perkawinan pernikahan Islam tersebar di seluruh Jawa bagian barat, bukan Jawa Barat, Jawa bagian Banten. Islam diberikan pada putranya Maulana Hasanuddin. Jadi Banten itu putra Cirebon. Saya Cirebon saya. Banten putra Cirebon. Kemudian jalan ke timur, masuk daerah masih angker. Sunan Gunung Jati masuk dari Banten ke timur, masuk daerah masih angker. Isinya rawa buaya, rawa lele, rawa bangke, rawa badak, hutan panjang, hutan kayu, kebun nanas, kebun bawang, kebun sawit, kebun jeruk. Oh isinya dedemin, perkayangan, uyur isinya. Oleh Sunan Gunung Jati dibangun, diberi nama Jayakarta. Diberi kepercayaan yang memimpin namanya Syekh Umar bin Siddiq atau Pangeran Jayakarta. Jalan lagi ke timur, masuk ke Cirebon sampai wafat di Cirebon. Itu cucu Prabu Siliwangi dari sisi ibu. Nah, jadi baca Quran, suaranya enak, lagunya enak, orangnya penting itu. Coba kalau baca Quran, suaranya nggak enak, lagunya nggak enak, menarik nggak? Atau baca Quran, suaranya enak, lagunya enak, yang baca nggak cantik, nggak menarik ya? Ya itu sempurnanya orang baca Quran seperti itu, menarik itu. Ya Allah, salah satu cara metode dakwah adalah menyampaikan tilawatil Quran itu waktu zaman Rasulullah ditulis dengan tulisan Arab yang belum sempurna, tapi sahabat bisa baca. Tidak ada titik, ba, ta, nun, ya, sama. Jim, ha, ho, sama. Dal, sama. Waktu zaman Rasulullah, sahabat bisa baca. Setelah Islam tersebar semakin meluas, masyarakat Islam tidak mampu baca tulisan Arab, tulisan Quran. Maka ada seorang ulama, bukan sahabat, ulama, tahun 59 Hijriah, wad'un nuqat al huruf, bikin titik, huruf dikasih titik supaya beda. Ba 1 di bawah, ta 2 di atas, ta 3 di atas, jim 1 di tengah, ha non titik, kho 1 di atas, dan seterusnya ya, pakai titik kan. Siapa namanya ulamanya? Namanya Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa? Biasanya namanya Toto, Dadah, Cecek. Agak sulit ya. Setelah ada titik, wah masyarakat gampang baca Quran bisa. Ada bedanya ba, ta, nun, ya, ada bedanya. Jim, ha, kho, ada bedanya. Tapi semakin Islam berkembang, masih kesulitan baca Quran. Maka ada seorang imam namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Faroidi. Siapa? Membikin harokat fathah, dhammah, kasroh, fathaten, dhammaten, kasroten, tasdid, sukun. Gak bikin siapa? Gak bohong. Wafat tahun 180 Hijriah. Sudah ada titik, sudah ada harokat, masih banyak orang salah baca Quran. Kalau salah baca Quran, jangankan dapat pahala, malah dapat laknat dari Al-Quran itu sendiri. Rubba qari'il Quran wal Quranu yal'anu. Baca Quran nggak benar, dapat laknat. Maka supaya benar, ada ulama bikin ilmu namanya tajwid tilawatil Quran, memperbaiki baca Quran, ilmu tajwid. Namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam
tahun 224 Hijriah baru ada yang tajwid. Nabi Muhammad sudah wafat 224 tahun baru ada ilmu. Apa enggak yang bikin itu siapa? Sarapannya ampas kelapa ini. Sarapan itu susu, madu, jahe, cerdas. Sarapannya kelapa diperes masih kelapa sudah diambil sarinya, masih kasih mecin, kasih garam, kasih dedel otaknya. Nah, jadi yang berjasa besar membangun peradaban Islam, membangun kemajuan Islam sehingga orang Islam benar dan berpendidikan, para ulama. Paham tidak? Yatlu alaihim ayatih, maka orang Islam harus bisa baca Quran, harus minimal Al-Fatihah. Karena sholat pakai Al-Fatihah kan? Kalau Fatihah nggak benar, nggak sah sholatnya. Orang NU, Ahlussunnah Jamaah, kulhu, falak, nas, alif lam mim, ayat kursi, dan Imam Samawat, harus bisa. Penting itu cari berkat. Mulut ini, mulut bisa ngomong, fadlun min Allah, anugerah dari Allah, kita bisa ngomong. Alhamdulillah nggak bisu kita ini. Nah, bersyukur kepada Allah. Bangun tidur pagi-pagi, mulut sebelum digunakan untuk ngomong dengan orang, dengan sesama manusia, ngomong dengan Allah dulu, yaitu baca Al-Qur'an. Gampang aja, jam 10 baru bertengkar, gak apa-apa lah. Ayatu haqqin minar rahmani muhdathatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin minan nabiyina irja'at walam tadumi. Quran itu ada sutradanya, gak apa-apa deh. Quran itu kalau dari fisik mushafnya itu baru, ini seumpama ini Quran seumpama ini baru, ini dicetak di Madinah, dicetak di Jakarta tahun 2010 misalkan, baru nggak itu? Baru nggak? Kertasnya baru, tintanya baru, jam kerja manusia baru nggak itu? Tapi hakikatnya sebagai sifat Allah yang Maha Qadim, yaitu sifat kalam, maka hakikatnya Quran adalah qadim. Paham tidak? Mushafnya hadis baru, tapi hakikat sebagai sifat kalam qadim. Ayatu haqqin minar rahmani muhdathatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami. Nabi Ibrahim dibakar tidak mempan, hebat enggak? Masih ada? Cuma ceritanya doang. Nabi Musa tongkatnya bisa mukul laut merah, bisa jalan tol. Bani Israil lewat selamat, Fir'aun tenggelam, hebat tidak? Masih ada? Tidak ada. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang sakit, lumpuh, buta, bisa disembuhkan. Nabi Isa hebat gak? Masih ada? Tapi mukjizatnya Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran, masih ada tidak? Ila yaumil qiyamah. Qarrab biha ainu qadiha faqultu lahu laqad dhafirta bihablillahi fa'tasimi in tatluha khifatan min harri nari ladha atfa'ta nara ladha min wardiha syabimi. Kalau kamu baca Quran karena takut neraka, berarti kamu baca Quran sedang memadamkan api. Paham tidak? Orang bi'ainu qadfaqultulahu, membaca Quran itu tenang hatinya. Bangun rumah baru, anaknya lulus S1 S2, dagangnya laris, baca Quran cocok. Kematian
salah satu keluarganya ya ayahnya ibunya meninggal dunia, atau ada musibah kebakaran misalkan, atau lagi sakit parah, baca Quran cocok? Gembira baca Quran cocok, sedih baca Quran tuh, atau baca Quran menjadikan kita tenang hatinya, apalagi mengerti artinya. Apalagi ya Allah, alhamdulillah kita punya kitab suci yang tidak berubah ila yaumil qiyamah, tidak berubah, titik saja nggak berubah, apalagi huruf, apalagi ayat, satu titik aja nggak berubah. Beda dengan kitab suci yang lain, agama-agama lain sudah banyak perubahan. Tidak jelas semua, tidak. Jadi kitab Bible sekarang ada pada orang Kristen, buat jelek semua enggak. Yang benar masih banyak, yang bagus masih banyak kandungannya itu. Tapi yang berubah juga ada. Paham tidak? Oleh karena itu alhamdulillah kita menjadi umat Islam yang mempunyai kitab suci orsinil sudah 15 abad yang lalu sampai sekarang, dijaga, dipelihara oleh para hufaz yang menghafal Al-Quran. Satu saja titik salah, percetakan Quran salah, pasti ketahuan. Siapa yang ketahui siapa? Yang mengetahui siapa? Ini hafal Quran, ente bukan. Yang hafal Quran yang tahu. Alhamdulillah. Nomor 2, step kedua, langkah kedua. Setelah Nabi menyampaikan Al-Quran pada orang Arab, wa yuzakihim, dibentuk kepribadinya, karakternya, mentalnya. Ya Allah, orang Arab yang tadinya nggak ngerti apa itu keadilan, apa itu cita-cita, apa itu norma-norma, nilai-nilai, prinsip-prinsip kehidupan, setelah masuk Islam menjadi orang berperadaban, mentalnya teguh, kuat, kokoh. Maka saya minta kalau para kiai menceritakan Nabi Muhammad, jangan hanya Nabi itu sholat tahajud sampai kakinya lepuh, benar, tapi jangan hanya itu. Nabi pernah kelaparan sampai perutnya diganjel batu, benar, tapi jangan hanya itu. Ceritakan juga Nabi Muhammad orang bermental kuat. Ceritakan. Suatu ketika dinasihati oleh pamannya Abu Thalib, Muhammad, kamu berhenti dulu dakwahnya, karena kamu itu diancam akan dibunuh oleh Abu Jahal CS. Kira-kira kalau ente itu gimana? Berhenti dulu, aktif di Islam lah, aktif di dakwahnya. Aku mau dibunuh, kamu mau dibunuh. Kira-kira gimana? Langsung berhenti. Ya waktu Nabi Muhammad bukan ente. Nabi Muhammad semacam ente 2 hari selesai Islam. Nabi ditakut-takutin oleh Abu Thalib, Abu Jahal dan teman-temannya sudah siap-siap akan bunuh kamu Muhammad. Apa itu Nabi Muhammad? Wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika dunah. Demi Allah, seandainya Abu Jahal dan teman-temannya meletakkan matahari tangan kananku, bulan tangan kiriku, agar saya berhenti dakwah, saya tidak akan berhenti dakwah sampai menang. Begitu enggak ente? Jawab, begitu enggak? Apapun ancamannya, apapun rintangannya, apapun gangguannya, saya nggak akan mundur memperjuangkan Islam. Begitu ente? Pantas potongannya aja, potongannya menakut, potongannya juga. Untung Nabi Muhammad bukan ente. Saya tidak akan mundur paman sampai Islam menang. Harus menang. Muhammadun qaimun lillahi duhimami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi, Muhammadun tabitul mithaqi hafidhuhu, Muhammadun qayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad itu qaimun lillah, tegak lillahi ta'ala, dan duhimamin, orang punya himmah besar, cita-cita besar, dan sadiqul aqwali wal kalim, kalau ngomong jujur gak pernah bohong. Nabi Muhammad wajib sidik apa?
Ada yang ngomong yang wajib sidik Nabi Muhammad. Kalau saya bukan Nabi, jadi yang wajib jujur wajib Nabi Muhammad. Kalau saya bukan Nabi, jadi tidak wajib jujur. Sifat sidik wajib bagi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak boleh bohong, dosa kalau bohong. Begitu pula orang Cirebon, umatnya harus sidik. Siap? Awas kalau besok ada yang bohong. Sifat sidik hilang, minyak goreng hilang. Sifat sidik hilang, 8 triliun hilang. Waktu Setia Novanto korupsi 2,5 triliun, saya kaget, geleng-geleng kepala saya. Korupsi 2,5 triliun. Kalau 100 juta oke lah, artis lah. 2,5 triliun, saya kaget itu. Masih dikalahkan sekarang 8 triliun. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Kalau kebenaran al-haq dikalahkan oleh hawa nafsu, kepentingan rakus tamak, hancurlah tatanan kehidupan ini. Korupsi 100 juta merugikan negara, dihukum 3 tahun. Tapi korupsi triliunan menghancurkan negara. Beda betul? Beda betul? Beda. Ada orang korupsi 100 juta merugikan negara, negara rugi, dihukum 3 tahun. 8 triliunan menghancurkan lafazadatis samawati wal. Nabi Muhammad bersifat jujur. Nabi Muhammad thabitul mitsaq, tepat janji. Kalau janji tepat. Kalau kita kadang janji utang 2 minggu, 2 tahun. Nabi Muhammad karimul akhlak, akhlak yang mulia. Quran tidak memuji Nabi Muhammad gantengnya, tidak. Nabi Muhammad ganteng gagah, Quran tidak memuji. Nabi Muhammad itu pintar, Quran tidak memuji. Nabi Muhammad itu sukses, Quran tidak memuji. Tapi yang dipuji Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh engkau orang yang akhlaknya mulia. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Sangat hormat, sangat sayang, sangat santun kepada sama orang mukmin. Coba yang dipuji akhlaknya, bukan gantengnya, bukan pinternya, bukan suksesnya. Jadi orang ganteng, orang pinter, orang sukses, kalau akhlak jelek, seneng nggak? Seneng tidak? Ente punya tangga, dokter, pinter, ya sholat, ke masjid sholat, tapi mulutnya kotor, suka misu-misu, suka nyaci maki, suka ngumpet-ngumpet, seneng tidak? Baru pinter baru tetangga. Oleh karena itu, akhlakul karimah harus kita bangun di Cirebon. Siap? Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Yang mengangkat derajatnya orang Cilegon akhlaknya, bukan agamanya. Bukan agamanya. Orang mau ke Cilegon, mau ke Cibubur. Mau mana? Mau ke Cibubur. Waduh, hati-hati. Saya pernah ke sana, sholat di Masrodatul Jannah, sepatu hilang. Misalkan seumpama. Orang nggak ketanya agamanya apa, orang Cibubur enggak. Tapi aman apa enggak? Nyaman tidak ke sana? Selamat nggak kira-kira ke sana itu? Saya pernah beli rokok di Alfamart 5 menit, spion hilang. Terkenal, Cibubur terkenal gitu kan. Hati-hati kalau ke sana. Sebaliknya orang nggak akan tanya agamanya apa. Oh kemana? Ke Cibubur. Wah, orang baik-baik semua di sana. Saya pernah ke sana, wudhu di Masjid Rodul Jannah, dompet ketinggalan 2 hari. Saya tengok masih ada itu. Saya pernah pergi ke Australia tahun 2012.
ceramah 6 kota. Melbourne, Canberra, Brisbane, Adelaide, terakhir di Sydney, ibu kota. Di masjid yang tadinya gereja. Tadinya gereja dibeli orang Islam jadi masjid. Pas ceramah di Sydney, besok mau pulang belanja oleh-oleh. Toko kecil-kecil, toko itu celana, kaos, gantungan kunci, kenang-kenangan. Dapat 2 kardus belanja. Bawa ke hotel, beresin. Selesai beresin oleh-oleh, HP saya tak ada. Dengit. Hilang. HP kemana? Gak ada. Ya udah, bilang sudah. Beli lagi Jakarta udah. Besok mau pulang aja. Mau tidur jam 10 malam. Ada orang ngetok pintu. Saya buka pegawai hotel dengan ada orang laki-laki satu mengembalikan HP saya. Bapak, HP-nya ketinggalan toko saya. Ini saya kembalikan. Kira-kira kalau HP ketinggalan di warung Cibeber, kumaha? Itu akhlak namanya, bukan agama, akhlak. Paham tidak? Itu yang non muslim, bukan orang Islam. Sekarang yang Islam. Saya pernah pergi ke negara Mali 21 jam dari Jakarta, Afrika Barat. Jakarta, Dubai, Aljazair, Mali. Dengan rombongan 6 ormas, NU Muhammadiyah, Al-Irsyad, Basliyah, Anwar, PUI, Nahdlatul. Sampai di sana di ibu kota Timbuktu namanya. Ibu kota Timbuktu. Tidak ada rumah dikunci pintunya. Tidak ada rumah dikunci jendelanya. Tidak ada mobil masuk garasi. Sepeda motor di halaman kuncinya masih gantung. Kira-kira sepeda motor di Cibeber ditinggal di halaman rumah, kunci masih gantung gimana? Bukan agama, akhlak. Saya 4 kali pergi ke Jepang. Di Jepang, di Tokyo, ibu kota Tokyo, tidak ada polisi. Supir tertib sendiri-sendiri, gak usah diatur. Tidak ada sampah satu potong rokok pun di jalan, bersih. Tidak ada copet, gak ada jambret, gak ada calo. Tidak ada pejabat bisa disuap, korupsi. Saya cerita bahwa Indonesia itu hakim, jaksa suap, jalan-jalan kepala mereka. Bukan apa-apa, bukan takut neraka. Orang Jepang gak ngerti neraka. Agamanya namanya Shinto. Bukan Yahudi, bukan Kristen, bukan Islam. Agamanya Shinto namanya. Agama lokal lah, tahunan lah. Kenapa mereka tidak korupsi? Malu. Nah, ini malu tidak akhlak. Malu akhlak. Malu. Kalau saya korupsi ketahuan, istri, anak, ayah ibu, mertua, dua mertua ayah, ibu mertua, kakak, adik, ponakan, besan, tetangga, malu tuh. Di dia malu tuh di dia. Orang Jepang gak ngerti neraka, gak ngerti dosa, enggak. Kenapa tidak korupsi? Malu. Coba, ayo tanamkan rasa malu. Tanamkan rasa haya. Al-haya minal iman. Tanamkan dalam diri kita sebuah rasa malu. Insya Allah kita akan tertib hidupnya. Siap? Ya. Dicoba besok sepeda motor jadi kunci. Alhamdulillah, saya pernah ceramah di sana di wali kota Najmo. Selesai ceramah 16 orang masuk Islam. Alhamdulillah. Karena itu. Pernah di Hongkong saya ceramah 2 orang masuk Islam. Hadirin saya hormati, itu akhlak namanya. Afghanistan 100% Muslim. 1 orang non Muslim nggak ada, Muslim semua. Adhabnya Hanafi, akidahnya Maturidiyah, Twarqatan Naqsyabandiyah, 1% Syiah, 1%. Sudah 40 tahun perang saudara. Hanya 7 suku, kita di sini 400 lebih suku. Di sana hanya 7 suku. Bom-boman, bom meledak di pasar, di rumah sakit, di madrasah, di masjid. Lagi maulid Nabi 3 minggu yang lalu, lagi maulid Nabi, bom meledak, 55 orang meninggal.
2 tahun atau 3 tahun lalu lagi sholat Jumat, bom meledak, 800 orang mati. Presidennya Burhanuddin Rabbani, hafal Quran, keluaran Al-Azhar Mesir, lulusan Al-Azhar Mesir, dibunuh, kafir, antek Amerika. Presiden katanya yang bunuh, kafir, hafal Quran, dikafirkan. Ayat di Banten, ayat yang gitu, ayat ada di Banten. Langsung ngafir-ngafirin orang, ada kan? Ya, buat di sini nggak ada, di Banten banyak, ada. Dan penyanyi perempuan nyanyi, biduan kita dibunuh, perempuan nyanyi teh haram. Jadi nyanyi haram, bunuh ke Afghanistan. Ayo, Afghanistan seperti itu, Islam 100%. Ente ingin nggak jalan-jalan ke sana? Ingin nggak jalan-jalan ke sana? Ingin nggak? Islam semua pada itu. Mau setor nyawa ke sana? Itulah akhlakul karimah. Maka Rasulullah yang dipuji oleh Allah adalah wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Setelah 8 tahun Rasulullah hijrah ke Madinah, yang tadinya hijrah lari-lari, sembunyi-sembunyi, dengan rasa takut lah, manusiawi kan. Yang Sayyidina Abu Bakar hijrah, sembunyi di Gua Tur 3 hari 3 malam. Sekarang sudah setelah 8 tahun, sudah punya pengikut ribuan. Rasulullah datang ke Mekah mau umroh. Sebelum masuk Mekah berkemah dulu di luar kota Mekah. Orang Mekah melihat, Muhammad pengikutnya luar biasa, banyak sekali pengikutnya. Besok Mekah lautan api, besok Mekah berdarah-darah. Muhammad akan balas dendam ini, besok ini. Ketakutan, semua masuk ke rumah kunci diri. Rasulullah masuk kota Mekah, memang ada sedikit sahabat yang mengatakan al-yaumul malhamah, hari ini hari balas dendam. Yang dulu bunuh kita bunuh lagi, yang dulu menyiksa kita siksa lagi, yang dulu berkosa. Nabi mendengar, salah, ganti. Al-yaumul marhamah, hari ini hari rekonsiliasi, silaturahim. Karena semua penduduk kota Mekah itu dengan Rasulullah masih ada hubungan famili semua, sama-sama suku Quraisy. Hari ini hari rekonsiliasi, tidak ada balas dendam, saya maafkan semua. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan walidal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Saya maafkan semua, tidak ada balas dendam. Orang Mekah keluar dari rumah, semua menyalami Rasulullah dengan mengatakan bi abi wa ummi antal karim ibnul karim, demi ayahku, demi ibuku, engkau Muhammad orang mulia, putra dari seorang ayah yang mulia, cucu dari seorang kakek yang mulia. Mulia apanya? Akhlaknya. Semua orang Mekah masuk Islam. Kenapa? Karena simpati, senang, tertarik pada akhlaknya Rasulullah SAW. Walaupun tafadhal walidul qalbi, kalau kamu congkak, kalau kamu kasar, kalau kamu sweeping, bawa penduk takbir. Dan faddu min hawlik, niscaya mereka lari meninggalkan kamu Muhammad. Kalau kamu kasar, kalau kamu congkak, sombong, ancam-ancam, orang Mekah lari meninggalkan kamu Muhammad. Dan faddu min hawlik, ini Quran loh. Yang saya ceritakan Quran ini, bukan kalian ngomong saya, bukan. Walaupun tafaddal ghalidhal qalbi, kalau kamu Muhammad kasar, congkak, sombong, dan faddu min hawlik, niscaya orang Mekah lari meninggalkan kamu. Kamu ramah, santun, toleran, pemaaf, mereka simpati pada kamu, masuk Islam semuanya. Paham tidak? Oleh karena itu dalam dakwah tidak boleh menggunakan caci maki. Jangan
pada orang Islam, sama Muslim, gak boleh mencaci maki. Quran ini, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Kamu jangan caci maki orang yang tidak menyembah Allah. Jangan caci maki orang yang tidak menyembah Allah. Ya dakwah atau jangan caci maki. Para wali songo dulu dakwah, ya Allah. Ada orang sesajen, nasi sekepel, taruh pojok rumah. Apa ini Pak? Sesajen kiai. Untuk apa? Musroh jahat, demen, tuyul, berlari di rumah lah. Gak mesti di sini. Kamu itu kan kaya lah, cukup kaya lah. Potong kambing satu dong. Potong kambing satu. Masa beras 20 kilo atau 25 kilo. Mulut ya. Jadi 40 piring, lauknya juga 40 mangkok daging kambing. Sudah siap kiai. Mau taruh pojok mana ya? Taruh di bawah pohon mana? Di pintu gua mana? Di mulut gua mana? Bukan ditaruh di pojok atau bawah pohon, dimakan oleh fakir miskin tetangga kamu, teman-teman kamu. Sebelum makan, minta pada Tuhan apa? Minta kamu selamat, istrimu selamat, anakmu selamat, hartamu selamat, hidupmu selamat, matimu selamat. Maka namanya bukan sesajen tapi kalau itu tidak seperti dakwahnya ya Allah. Ada lagi. Ini bahasa Jawa yang mohon maaf, bahasa Jawa. Kata-kata ingsun, aku, itu hanya untuk raja, ingsun. Kalau kita ini raja, gak boleh ngomong ingsun. Kalau alif, budak kecil. Kalau salaman dengan raja orang kecil, gak boleh tangan, salamannya dengkul yang cium. Sampai sekarang masih di Jogja sampai sekarang. Para wali, para ulama datang ngajari usolli fardhu dhuhri, niat sholat sopo ingsun, nawaitul wudu'a, niat ingsun ambil air wudu. Orang Jawa kaget, seumur-umur gak bisa ngomong ingsun, sampai kiamat kurang 2 hari gak bisa ngomong ingsun, kecuali masuk. Wah, kok berbondong-bondong orang Jawa masuk Islam pengen ngomong ingsun. Paham tidak? Sunan Kudus, Sunan Ja'far As-Sadiq Ibn Uthman Al-Hamadani melarang orang Kudus, Demak, Pati dan sekitarnya potong sapi. Karena orang Hindu walaupun sudah masuk Islam, melihat sapi dipotong masih sakit hati. Karena sapi itu dihormati di agama Hindu, tainya pun dihormati. Iya, coba kita pergi ke India, sapi itu berkeliaran di kota Bombay. Nah, saya Ja'far As-Sadiq Sunan Kudus, jangan potong sapi, ganti kerbau kalau mau korban. Di Quran nggak ada kerbau. Di Quran korban teh, onta, sapi, kambing, kerbau nggak ada. Tapi Sunan Kudus ganti kerbau. Sampai sekarang kalau ente ke Kudus, soto kerbau. Sampai sekarang. Ayo silakan Kudus, nanti soto kerbau. Nggak ada soto sapi. Ya Allah, itulah kebijakan para ulama dalam dakwah. Masuk masjid, masuk musola, sandal harus lepas, sepatu dilepas. Kalau sekarang batas suci, lepas sandal, itu ya. Dulu enggak kayak gitu enggak. Di depan pintu masuk ada air. Masih ada yang gitu? Masih ada yang gitu? Masih ada. Orang masuk masjid mau nggak mau pasti kaki nyemplung. Pasti buka sendal, pasti kaki nyemplung air. Tuh cara dakwah bil hikmah, dengan penuh kearifan dan penuh kesopanan. Monggo, mari kita orang Islam tunjukkan kita ini mempunyai akhlak yang mulia. Quran melarang kita mencaci maki orang yang tidak menyembah Allah. Waktu Rasulullah semangat ingin agar orang Arab Islam semua, waktu itu Rasulullah semangat mau Islam semua, Allah melarang. Walau sya'a rabbuka la'amana man fil ardi jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Seandainya Allah menghendaki orang di muka bumi Islam semua, apakah Muhammad akan menggunakan kekerasan
akan maksa orang supaya Islam semua. Gak boleh Muhammad, gak boleh. Apa anta tukirun nas hatta yakunu mu'minin? Coba tunjukkan kita berakhlak mulia sesuai dengan Al-Qur'an. Itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maulid Nabi ini kalau tidak ditiru akhlaknya Rasulullah percuma ini. Siap akhlak Rasulullah siap? Gak pernah bohong? Gak pernah nipu? Empat janji? Punya cita-cita yang baik? Insya Nabi Muhammad orang punya cita-cita harus menang. Sahabatnya juga begitu, Wali Songo juga begitu, Ki Hasyim Asy'ari, NU harus besar. Punya apa udah? Gak punya duit, gak punya apa-apa. Cita-cita dia yang punya. NU harus besar. Kiai Wahab orang kedua diperintah agar muter-muter sampai ke Palembang. Bikin NU itu, sampai ke Palembang ketemu dengan Syekh Kiai Kamil Soleh, lahirlah NU di Palembang. Banten Menes, Pandeglang, Kiai Abdurrahman, berdiri NU di Pandeglang di Banten. Jakarta, Guru Marzuki Betawi, Guru Marzuki Cipinang Muara. Bogor, Ajengan Pagentongan. Cirebon, Kiai Abbas Buntet. Semarang, Kiai Ridwan. Lasem, Mbah Maksum Lasem. Kudus, Raden Asnawi. Cepu, Kiai Ihsan. Lombok Tengah, Kiai Faisal. Itu Kiai Wahab muter-muter tahun 30, 31, 32 lah. Seperti apa daerah waktu itu ya gelap, ya sulit. Tapi itu Kiai Wahab atas perintah Kiai Hasyim Asy'ari muter-muter sampai ke Palembang, saya ke Lombok tanpa proposal. Waktu Nabi Muhammad Mi'raj melihat ada orang bangun dari kuburan tinggi besar gagah. Setelah dilihat mukanya kropos, gak ada dagingnya. Ada orang bangun dari kuburan tinggi besar tapi mukanya bolong. Nabi tanya, "Man huwa ya Jibril?" Siapa itu Jibril? Oh, itu umat ente yang rajin bikin proposal. Yang rajin minta-minta. Betul, ada di kitabnya mereka. Oleh karena itu, kita harus punya kemandirian. Siap? Bung Karno, Indonesia Merdeka. Itu himmah namanya. Nggak punya senjata, nggak punya duit. Sayyidina Utsman bin Affan, sahabat pasti masuk surga. Ya, sahabat itu ada 10 yang sudah dikasih tahu, kamu pasti masuk surga. Ada 10. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'id, Tolha, Zubair, Amr bin Auf, Amr bin Jarrah. Sudah dikasih tahu kamu masuk surga. Mubasysyirin bil jannah. Sayyidina Utsman sudah pasti masuk surga. Pernah sedekah gandum berapa karung? Kira-kira berapa karung coba? Ditarik, diangkut dengan 700 gerobak, 700 cikal gerobak. Coba ente pernah sedekah berapa ratus? Berarti apa? Kaya Utsman, kaya dan dermawan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan nama itu waliullah, bahkan qutbun min aqtabil arba'ah, salah satu wali kutub. Wali kutub ada 4: Abdul Qadir Jailani, Abdul Hasyadili, Hasan Al-Rifai, Ahmad Badawi. Wali kutub itu 4. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani orang Baghdad, pergi ke Mesir ziarah kubur pada kuburan Imam Syafi'i di Mesir. Ziarah kubur tujuannya sampai di sana melihat masyarakat sekitar daerah kuburannya Imam Syafi'i, dusun Fustot namanya, melarat-melarat orangnya, nggak punya rumah. Syekh Abdul Qadir Jailani segera beli tanah 10 hektar, diwakafkan untuk penduduk sekitar kubur Imam Syafi'i. Sampai sekarang rusun isinya orang miskin-miskin, ada tulisan besar Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani itu wali kaya roman. Kalian wali bukan? Kaya tidak.
Dermawan apa pelit? Kaya itu wajib, melarat itu dosa. Quran itu seperti itu Qurannya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jangan sampai ente mati meninggalkan anak cucu yang melarat. Mati harus meninggalkan harta diwariskan pada anak-anak supaya anaknya kamu mapan-mapan sejahtera. Jadi kaya itu wajib, melarat itu jauh keras, melarat itu walaqad katabna fis zaburi min ba'di dzikr annal ardu yarithuha ibadiyas sholihun. Saya tetapkan nih bahwa kekayaan alam ini untuk hamba-hambaku yang soleh, untuk orang Cibubur, Cilegon, nikel, batu bara, mining, boksit, biji besi, emas, berlian, titanium, uranium. Ada yang punya? Dosa. Saya baca orang kaya 50 orang. Nomor 1 Budi Hartono yang punya rokok jarum dan bank BCA. Duitnya 740 triliun. Nomor 2 Sinarmas, duitnya 450 triliun. Nomor 3 Antoni Salim. Yang nomor 6 orang Islam, Khairul Tanjung yang punya Bank Mega. Nomor 39 orang Islam, Haji Rashid. Nomor 40 orang Islam, Muhammad Bayu yang punya taksi Bubet. Saya cari orang Cibubur daya. Dosa enggak? Kamin qawiyyin fi madahibihi muhadda birra'yi anhu rizqu yanharifu wa min du'ifin fil jahal mukhtaliti ka'annahu min khalijil bahri yantalifu. Ada kiai pinter hafal Quran, fikih, tafsir, hadis, melarat. Ada lagi orang buta huruf, gak tamat SD atau tamat sila, gak pernah madrasah, kaya. Kebalik-balik ini dunianya. Kiai harus kaya, siap? Kiai itu harus jasnya dibikin dari bahan dormir semeter 13 juta. Baju dalamnya Pirkardin, Christian Dior 7 juta. Sepatunya Hermes 25 juta. Kacamata Cartier 45 juta. Tasnya Gucci 75 juta. Ikat pinggangnya Belly 7 juta. Minyaknya Hugo Boss, Jo Malone, Bon Naim 5 juta 1 botol. Jangan sarungnya cap gajah duduk. Bajunya Koko 2 bulan belum ganti. Kopiahnya hitam campur coklat. Sandalnya Lili. Tasnya itu bukan merek colak, Delsi atau Samsung, bukan. Ada tulisannya di pojok Musyawarah Ulama Kaum Kota Cilegon. Syekh Abdul Hasan Ali Asyadili. Dengar nama itu? Wali Kutub nomor 2. Wali Kutub nomor 2. Wali Asyadiliyah. Lahir kota Syadlah, Tunis. Wafat di kota Quneitra, Mesir. Guru beliau namanya Syekh Abdul Salam bin Masjid, Gubernur Tuan Maroko. Gurunya Abdul Salam Masjid, Syuaib Abu Madyan Al-Ghaw, gurunya di Wahran, Aljazair. Lah Syekh Abdul Hasadili wali keren. Pakaiannya ganti, setiap hari ganti. Baunya harum, harganya mahal pakaiannya. Rumahnya villa, kendaraannya kereta besar tarik 2 kuda. Ya kalau salah Mercy atau BMW lah, bukan Luxio, bukan Greg Mark.
Pengikutnya 6.000, pengikut Arafat 6.000. Ditanggung kebutuhannya. Makan minum. Gak usah jauh-jauh Syabil Hasyadili. Di Mekah ada Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Baru wafat tahun 2004. Saya masih menangis. Saya di sana tahun 80 sampai 94 saya. Sayyid Muhammad wafat 2004. Muridnya 700 muridnya. Ditanggung makan, minum, pakaian, kebutuhan, sakit diobatin, pulang kasih tiket. Ada tidak Kiai Cilegon yang kayak gitu? Belum ada. Belum, tidak ada. Belum. Apa artinya? Kaya. Artinya apa artinya? Mari kita rebut kekayaan ini. Ala qadri ahli al-azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadri al-kiramil makarimu fatakburu fi 'aini as-saghiri shigaruha wa tasgharu fi 'aini al-'azim al-'adhaimu. Adhaim kebesaran, makarim kemuliaan direbut dengan azimah. Dulu umat Islam menguasai dunia ini. Baghdad orang kaya-kaya, Mesir waktu dulu orang kaya-kaya, Damaskus orang kaya-kaya, Andalus orang kaya-kaya dulu. Umat Islam dan Harun Rasyid, Ma'mun, Mu'tasim, Watik, Mutawakil, khalifahnya itu kaya-kaya orang Islam. Ya Allah, sekarang mustahikin. Ya, mustahikin ya. Nah, sudah orang Arab dibikin mentalnya kuat. Langkah ketiga, wa yu'allimuhumul kitab. Rasulullah ngajarkan ilmu pengetahuan. Orang Arab tadinya bodoh menjadi ulama-ulama. Ahli tafsir Imam Abu Ja'far At-Tabari, ahli hadis Imam Bukhari Muslim, dan seterusnya. Ahli nahwu Imam Sibawayh, ahli balaghah Amr bin Ubaid, ahli fiqih usul fiqih Imam Syafi'i, ilmu kalam Wasil bin Atha, Abu Hasan Al-Asy'ari. Bukan hanya itu, dokter pertama yang memisahkan antara ilmu kedokteran dengan klinik. Dari waktu dulu kedokteran campur klinik, campur apa? Dukun. Pertama kali yang memisahkan ilmu kedokteran dengan perdukunan, Abu Zakaria Al-Ansari, Abu Zakaria Al-Razi, Abu Al-Razi, bukunya Al-Hawi. Orang pertama kali membuat matematik Jabir bin Hayyan Al-Azdi, ilmunya namanya Al-Jabar. Beliau wafat tahun 161. Yang pertama kali bikin nol. Dulu itu nggak ada nol. 1 ya 1, 2 2, 3 3. Kalau 10 X, kalau 20 X nya 2, kalau 100 X nya 10 X. Kenapa nggak itu? Yang pertama kali punya gagasan bikin nol, Abu Yusuf Al-Khwarizmi. Orang barat masih bodoh, masih orang sudah maju. Yang pertama kali terbang, mencoba terbang, Abbas bin Farnas. Terbang seperti burung, niru burung. Pertama 30 menit sukses, kedua tambah lagi 45 menit sukses, ketiga 1 jam, keempat, kelima terlalu lama, jatuh mati. Yang pertama kali bikin alat navigasi, mencari arah mana barat, mana timur, mana utara, mana selatan, mana navigasi. Orang pada pasir mau sholat mana kiblatnya, orang di laut mau cari arah mana timur, mana barat, pakai alat namanya kompas pandom. Yang pertama kali bikin namanya Ahmad bin Majid. Yang pertama kali bikin kacamata Hasan bin Haytham. Yang pertama kali bikin menyelidiki planet-planet, bintang-bintang, astronomi Abdurrahman bin Hawqal. Yang pertama kali menyelidiki aliran darah dalam tubuh manusia berapa liter 1 detik, Abdurrahman bin Nafis. Yang pertama kali bikin alat musik organ, Abu Nasr Al-Farabi. Saya punya kitabnya. Al-Musiq Al-Kubra, The Book of Music. Saya nggak bisa baca, ini balok-balok isinya. Barat masih tidur, masih bodoh Barat. Islam sudah maju. Sekarang Islam harus majunya Islam dengan ilmu pengetahuan, bukan dengan demo, bukan, tapi dengan ilmu pengetahuan. Barat sudah sampai ke bulan, kita masih bahas jenggot dan tidak jenggot. Barat sudah menguasai digital,
Digital, YouTube, Google, kita masih bahas cingkrang, celana cingkrang, nggak cingkrang. Ketinggalan kayak itu namanya. Islam tidak akan maju kalau hanya dengan celana cingkrang. Islam akan maju kalau hanya dengan memelihara jenggot. Maju dengan ilmu pengetahuan, sains dan teknologi. Paham tidak? Terutama yang muda-muda. Bodoh itu dosa, pintar itu wajib. Olabul ilmi fardhun ala kulli muslim. Pintar itu fardhu wajib. Jadi kalau bodoh dosa. Nah, ringkas saja ini. Kalau rinci, saya 2 tahun saya ngomong sini. Cerita tentang Imam Syafi'i menciptakan ilmu usul fikih. Itu berapa semester itu. Cerita tentang Imam Sibawayh menciptakan ilmu nahwu. Cerita tentang Imam Syihabuddin Romahul Muzi membuat ilmu mustalahul hadits. Amr bin Ubaid menciptakan ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi'. 2 tahun saya menceritakan ibu kalau rinci ini. Singkat saja lah. Yang terakhir. Jadi apa pertama kali apa? Pertama kali apa Nabi? Caranya dakwah Nabi pertama kali apa? Tilawatul Quran. Yang kedua, mental. Yang ketiga, ilmu. Yang keempat, wal hikmah, wisdom, kearifan hati. Hati manusia bisa memantul apa yang ada di Lauh Mahfuz. Syaratnya hatinya bersih, syaratnya tidak ada takabur, tidak ada anania, suudzon, adawah, kemusuhan, baghdha, kebencian, fitnah, hasud, dengki, hiqad, dendam. Siap? Siap? Baru nanti akan mendapatkan nurun mubashir yahditullah, akan dapat direct illumination, direct from Allah, langsung dari Allah, gak usah belajar kalau hatinya bersih. Tapi kalau hatinya isinya takabur, egois, suudzon, benci orang, dendam, iri, hasud, tidak akan mungkin nur itu akan datang kepada kita semua. Cari gimana caranya? Belajar, namanya belajar ya. Belajar. Setiap hari Senin saya tidak akan marah. Walaupun ada orang bikin cekan kan, hari Senin nih. Kalau Selasa marah saya. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad marah. Senin enggak. Pembantu salah enggak marah. Ada tanda selewat enggak saya layani. Setiap hari enggak marah, sabar, ridho, qanaah, bersyukur. Senin. Lama-lama enak ya kalau enggak pernah marah itu. Kalau nggak hasud, nggak dengki, nggak syukur, saya tenang. Saya tambahi Senin dan Kamis, marahnya Rebo, Selasa, Rebo, Jumat, Sabtu, Minggu marah. Yang lainnya enggak. Senin, Kamis, tambah Kamis. Lama-lama enak ya. Kalau nggak pernah marah, nggak dengki, nggak benci, nggak dendam, promat itu ringan itu. Saya tambahi Senin, Kamis, Sabtu. Bisa kira-kira begitu? Bisa? Belajar. Bisa? Dipuji tidak melembung, dicaci tidak minder. Siap? Mohon maaf. Saya yang muji banyak di medsos. Saya yang mencaci maki, ngancam-ngancam banyak. Enggak takut. La yazidu wa la yanqus. Yang muji tidak nambah apa-apa, yang mencaci maki tidak mengurangi apa-apa. Kenapa? Karena yang muji saya dan yang mencaci maki saya sama dengan saya. Apa? Suka ikan asin, sambal terasi, kalau sudah kenyang lari ke WC. Sama nggak? Yang ngapain takut? Ente diancam orang, takut. Yang ngancam itu sambal. Makanya ikan asin, sambal terasi, kalau kenyang lari ke WC. Ente dipuji orang, sanjung, seneng bangga, nggak usah. Yang muji ente juga sama. Suka ikan asin, sambal terasi, kalau kenyang, lari ke WC. Nggak usah bangga. Paham tidak? Nah, dan melihara masyarakat yang penuh dengan ukhuwah persaudaraan seperti ini, mari kita sering mengadakan baca Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap malam Jumat, akekah, rumah baru jadi, naik pangkat, anaknya lulus ujian. Ayo kita syukur dengan baca Maulid Nabi. Berjanji boleh, debat boleh.
oleh simtud duror burdah. Hafal burdah enggak? Enggak. Suatu ketika ada orang namanya Syekh Abu Sa'id Muhammad Al-Busiri, apa? Sakit sudah 1 bulan, lumpuh, gak bisa bangun, stroke. Mimpi jumpa Nabi Muhammad SAW. Anjing sering mimpi jumpa Rasulullah? Jawab apa? Bapak sering jumpa Rasulullah? Jumpa pocong? Nah, Abu Sa'id Al-Busiri, ya Rasulullah, saya sakit sudah 1 bulan stroke, tapi saya punya keinginan mau membuat qasidah syair yang tujuannya memuji-muji engkau, minta izin. Ya silakan, ya silakan. 1 minggu mimpi lagi, ketemu lagi. Sudah selesai Rasulullah, karangan sudah selesai. Coba kayak apa? Saya dengar, baca. Kata bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tersenyum. Wa masaha jasadahu. Rasulullah lurus badannya. Fata'affa fawran. Sembuh seketika. Yang lagi lumpuh ini namanya Syekh Busiri. Amin tadakuri jironin bidi salami. Mazatta dam'an jaro min muklatin bidami. أنهبت الريح من تلقاء كاظمات وأومض البرق في الظلماء من إظام فما لعينيك إن قلت فهمت وما لقلبك إن قلت استغفر يا هيمي أيحسب الصبر أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرب لولا الهوى لم تريد دمعا على طلل wala arita lidzikri banikran. Gak ada yang kembali. Kiai Ustadz berjanji harus hafal. Debat harus hafal. Khutbah Jumat harus hafal-hafalan. Khutbah nikah, khutbah gerhana, bulan matahari hafal-hafalan. Talqin di kuburan harus hafal-hafalan. Kiai, kalau enggak apa beda dengan SAG? Kalau kiai nggak hafal bedanya naon dengan SAG. Khutbah baca gitu, khutbah Jumat baca. SAG juga bisa itu sih. Kalau kiai buang itu. Buku khutbah di mimbar buang. Kalau kiai khutbah hafal-hafalan. Kalau ada kiai khutbah masih baca, jangan pakai lagi. Berjanji hafal-hafalan. Wa amma qaifatu taqifat falam yuhsinu bil ijabati qira wallahu bisufaha wal abid fasafu yasnatin badiyah wa ramahu bil hijarati hatta qudibat bid dima'i na'la thumma 'ada ila makkah hazina fasalahu malakul jibali fi laka lihadil asubiyah faqala inni arju ayyuhidallahu min aslabihi mayyata wallah 'atillahu maqbul karim. Kalau baca debat tidak hafal, jangan diamplopin. Setuju? Amin tadakuri jirin bidi salami. Namanya ini artinya. Kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah? Apakah karena engkau lagi kangen rindu pada perempuan yang ada di desa Zisalam? Atau karena engkau teringat suatu hari panas, terik matahari sangat menyengat, angin bertiup kencang di desa Kalbimah? Atau karena engkau teringat suatu malam gelap gulita di desa Idom? Kenapa hatimu resah? Gak enak makan, gak enak minum, gak enak tidur, badanmu kurus kering, air matamu keluar terus sampai bercampur darah. Pasti kamu lagi mabuk cinta. Pasti lagi mabuk cinta. Jawabnya, na'am saro taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'diratan minni ilaika walau ansofta lam tarumi. Jawabnya, na'am, memang benar saya lagi kangen rindu seseorang sampai rasa rinduku menjadi penyakit.
Tapi kalau ente tahu siapa yang sedang kurindukan, pasti ente akan memaklumi. Siapa sih? Perempuan mana? Gadis mana? Janda mana? Yang sedang kamu rindukan. Yang sedang kurindukan, yang sedang kutangisi adalah Muhammadur Sayyidul Kaunaini wa Thaqalaini wal Fariqaini min Urbin wa min Ajami Nabiyunal Amirun Nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wa la na'ami Huwal Habibul ladzi urja syafa'atuhu likulli hawlin minal awwali muhtahami da'a ila Allahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihab lighairi munfasimi faqul nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanu fi ilmin wala karami. Yang sedang kutangisi, yang sedang kukang ini adalah Sayyiduna Muhammad, Sayyidul Insi wal Jin, Sayyidul Dunya wal Akhirah, Sayyidul Alamil Mulk wa Alamil Malakut. Dialah yang kuharapkan pertolongan syafaatnya. Dia adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Ka'ab bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Harisah bin Salaman bin Banat bin Hamil bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Tarah bin Sharuk bin Arhu bin Falim bin Abdir bin Al-Fakhshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalik bin Afnuh bin Idris bin Hormuz bin Milayil bin Kinan bin Anush bin Syed bin Adam alaihissalam. Jadi leluhurnya Nabi Muhammad jelas tidak? Leluhurnya Bapak? Jelas nggak? Leluhurnya mana? Jelas nggak? Ayo 10, sebutkan 10. Hafidhul ilah karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada saunan lis tarakus sifat afalam yusib bum'aru min adamin wa ila abihi wa ummihi hafidhul ilah karamatan Muhammad aba'ahu. Allah menjaga leluhur Nabi Muhammad. Dijaga dari apa? Dari naon? Tarakus sifat. Tidak ada yang berbuat zina. Min Adam, dari Nabi Adam sampai bapak dan ibunya. Nah, yang saya sebut namanya tadi, tidak ada yang berbuat zina. Tarakus sifat. Kenapa? Karena Allah menciptakan Nur Muhammad 2000 tahun sebelum menciptakan Adam. Setelah Allah menciptakan Adam, Nur Muhammad diletakkan di tulang rusuknya Adam. Adam meninggal, pindah ke anaknya, sampai Syekh Abdul Muttalib, mukanya terang. Pindah ke putra Syekh Abdullah, mukanya terlebih terang. Masuk ke rahimnya Siti Aminah, saratun nurun nubuwwati fi asari hurarimul bahiyah wa badar badruhu fi jabini jaddihi Abdul Muttalib wabnihi Abdillah. Nur Muhammad mengalir sampai ke Syekh Abdul Muttalib, kakeknya, mukanya terang. Pindah ke bapaknya Abdullah, anaknya Abdullah, mukanya terang. Masuk ke rahimnya Aminah, fawulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Masuk ke rahimnya Siti Aminah, Nabi Muhammad lahir, sujud, dan mukanya terang benderang seperti bulan purnama. Abu Jahal dari kejauhan melihat Siti, rumahnya Aminah kok ada apanya nih? Belum ada listrik waktu itu. Rumahnya Aminah terang benderang, ada apa? Abu Jahal itu pamannya Rasulullah, saudara bapaknya. Abu Jahal menyuruh budak yang namanya Tuwaibah. Siapa namanya? Tuwaibah, tengok ada apa? Rumahnya Aminah kok terang. Pergi, datang, majikan, Ami,
Majikan, Siti Aminah melahirkan anak laki-laki. Dari anak laki-laki itulah cahaya terang benderang keluar dari wajahnya. Karena sudah kasih nama Muhammad namanya. Dari anak laki-laki itu sumbernya cahaya. Kata Tuwaibah. Oh, kata Abu Lahab, sudah sejak hari ini kamu Tuwaibah bebas, bukan lagi budak, merdeka, sama seperti saya. Kamu bebas. Itu Abu Lahab karena senang menghormati Nabi Muhammad lahir hanya sekali seumur hidup. Nanti di akhirat dia kafir, masuk neraka. Tapi setiap hari Senin diangkat dari neraka. Senin keluarkan dari neraka, Selasa masuk lagi. Kemudian Selasa keluarkan, Senin angkat lagi, Selasa. Ya Allah, selamanya kayak gitu. Idza kana hadza kafiran ja'a dammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmad fama dhannu bil 'abd alladhi kana 'umruhu bi ahmad masruran wa mata muwahhida. Abu Lahab yang matinya kafir masuk neraka jahim, tapi konon dalam riwayat dikatakan ata annahu, riwayatnya setiap hari Senin diangkat dari neraka. Kenapa? Lisruri bi ahmada, karena gembira dilahirkan Nabi Muhammad. Fama dhannu bil 'abd alladhi kana 'umruhu bi ahmada masruran. Maka seperti apa orang Cibubur, Cilegon, Banten yang tiap malam Jumat baca barzanji, yang tiap munasabah apa saja baca barzanji, pasti min ashabi syafaati Rasulullah. Insya Allah. Apa yang saya tanyakan? Saya ibadah ada, ilmu salting, ibadah nggak karuan. Yang sunnah nggak pernah, yang wajib untung lah. Untung masih sholat waktu, masih puasa Ramadan untung. Yang sunnah nggak pernah saya lakukan. Hati saya jelek, udon, hasud, dengki. Yang diandalkan apa? Satu yang diandalkan. Ayo kita mengharapkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Orang yang banyak dosanya seperti saya contohnya, bukan saya, datang kepada Muhammad, kata Quran, datang kepada Muhammad, istighfar di sampingmu Muhammad, dan kamu juga ikut memohonkan maghfirah, ampunan untuk orang itu, lawajadullah tawwabar rahimah. Allah pasti mengampuni dosa orang itu. Lamnya lam tauhid, lamnya lam pasti. Lawajadullah, pasti Allah mengampuni dosanya. Asal Nabi Muhammad juga ikut memintakan maghfirah untuk saya banyak dosanya. Umroh, datang ke Madinah, istighfar di sebelahnya Rasulullah di Raudhah. Rasul juga mendukung ACC itu, ACC. Rasul ACC, pasti Allah mengampuni dosa saya. Percaya tidak? Yang percaya pasti mendapat syafaat Rasulullah. Yang tidak percaya mahrumun anha. Yang tidak percaya pasti tidak akan dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian, mohon maaf apabila ada perkataan yang tidak menyenangkan. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahul maghfiratul thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi annaka Allahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Badi'us samawati wal ard, an tuwaffiqana wa auladana bil a'malis shalihah wa tahfadhna wa auladana min Profesor Dr. Haji Syed Abdul Yusuf MA yang telah menyampaikan tausiah qawaid wa asal. Semoga apa yang disampaikan beliau telah senantiasa menjadikan ilmu nur bagi kita semua. Bapak dan Ibu, dengan ditandai doa maka berakhir pula acara malam hari ini. Saya selaku pembawa acara dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila
banyak tutur kata, sikap yang tidak berkenan. Mari kita bersama tutup acara ini dengan membaca hamdah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa'alaikum minggu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.